Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Jaya Sabibi. Saya dari program Sistem Informasi. Di sini saya sedang mau menjelaskan terkait ICT literasi dengan mata kuliah dengan dosen Pak Abdurrahman SE MAK. Kebetulan ini tugas UTS yang diberikan. Eh, Mudah-mudahan materi ini cukup mewakili dari apa yang saya telah pelajari di ICT literasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. ICT literasi atau literasi ICT dalam kurung informasi and communication teknologi, di mana kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dalam berbagai konteks. Ini mencakup sejumlah keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi digital, seperti penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, kemampuan mencari dan mengevaluasi informasi, serta keahlian dalam berkomunikasi secara daring. Level kompetensi dibagi menjadi 3, di mana yang pertama adalah basic. Individu memiliki kemampuan penggunaan dasar media yang terbatas. Pengguna mengetahui fungsi dasar media dan menggunakannya untuk tujuan tertentu. Pengguna memiliki kemampuan yang terbatas dalam menganalisa informasi secara kritis serta memiliki kemampuan berkomunikasi yang terbatas. Untuk yang basic, hampir terbatas semua. Untuk yang medium, individu memiliki tingkat menengah dalam penggunaan media, mengetahui fungsi media secara lebih mendalam, dan mampu mengoperasikan media dengan lebih kompleks. Pengguna tahu cara mendapatkan dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan, serta dapat mengevaluasi strategi pencarian informasi, penggunaan aktif memproduksi konten, dan beradaptasi secara sosial. Yang ketiga, advance, di mana individu sangat ahli dalam penggunaan media serta menyadari etika dan konsekuensi hukum bagi penggunanya. Pengguna memiliki pengetahuan dan mampu melakukan analisis mendalam tentang teknik dan bahasa di media, serta mampu mengubah kondisi yang mempengaruhi hubungan komunikasi dalam memproduksi dan mengkomunikasikan pesan. Di ruang publik, pengguna mampu menggerakkan kerjasama kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Lanjutnya, komponen utama dari ICT literasi. Yang pertama, kemampuan penggunaan perangkat keras atau hardware. Tentang cara penggunaan komputer, laptop, tablet, smartphone, dan perangkat keras lainnya. Yang kedua, kemampuan menggunakan perangkat lunak atau software. Ini melibatkan kemampuan untuk beroperasi dengan sistem operasi, aplikasi perangkat lunak, dan alat-alat digital lainnya. Yang ketiga, kemampuan mencari dan evaluasi informasi. Ini menyangkut keterampilan dalam mencapai informasi secara efisien dan mengevaluasi kendala secara levelan. Selanjutnya, yang keempat, kemampuan komunikasi daring. Melibatkan pengguna email, pesan instan, media sosial, dan alat komunikasi daring lainnya. Yang kelima, kemampuan analisis dan kritis. Memiliki kemampuan untuk menganalisis informasi, memahami implikasi dari data,
dan mengembangkan pemikiran kritis terkait dengan konten digital. Yang keenam, kesadaran keamanan digital, di mana melindungi informasi pribadi, mengenali ancaman online dan berperilaku secara aman di dunia maya. Yang ketujuh, kemampuan adaptasi, kemampuan untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan teknologi yang terus-menerus. Yang kedelapan, yang terakhir, etika digital dan kewarganegaraan digital. Kesadaran tentang tanggung jawab etika dalam menggunakan teknologi, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban di dunia teknologi. Di sini ada piramida teknologi, informasi, dan komunikasi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dilepaskan dari peran penggunanya. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan berdasarkan tingkat pengetahuan dan keterampilannya. Di mana yang pertama adalah ICT creators, yang kedua ICT enabler, yang keempat ICT user. Nah, di sini adalah piramida-piramida di mana ICT creator paling sedikit penggunanya ketika ICT user itu yang mendominasi. Nah, yang dimaksud ICT creator adalah merujuk pada individu atau kelompok yang menciptakan, mengembangkan, dan mendistribusi pada berbagai inovasi dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi. Berikut adalah beberapa tipe ICT creator dan peran utama mereka. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak atau software developer, di mana mereka menciptakan aplikasi, sistem operasi, dan perangkat lunak lainnya untuk berbagai keperluan mulai dari aplikasi mobile hingga perangkat lunak untuk bisnis kompleks. Yang kedua adalah insinyur perangkat keras atau hardware engineering, di mana bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan perangkat keras komputer seperti prosesor, papan sirkuit, dan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, insinyur jaringan atau network engineering, bertugas merancang, mengelola, dan memelihara jaringan komputer agar tetap efisien, aman, dan dapat diandalkan. Yang keempat, ahli keamanan cyber atau cyber security expert, di mana menyusun dan mengimplementasikan strategis keamanan untuk melindungi sistem data dan ancaman dari cyber. Yang kelima, ahli data dan analitik atau dalam kurung big data analysis, menganalisis dan mengekstrak informasi berharga dari jumlah data yang besar untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ICT enablers, di mana merujuk pada teknologi atau alat layanan yang memperdayakan atau mendukung implementasi dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi di berbagai lingkungan sebagai enable atau pendorong elemen-elemen ini untuk memungkinkan kemampuan dan fasilitas yang lebih baik dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Berikut adalah contoh ICT enable. Yang pertama adalah instruktur jaringan. Jaringan komputer melibatkan instruktur kabel atau nirkabel yang menghubungkan komunikasi antar perangkat. Yang kedua adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat komputer termasuk komputer pribadi, server, dan perangkat kelasnya yang mendukung operasi sistem dan perangkat lunak. Yang selanjutnya perangkat lunak atau software, di mana sistem operasi melibatkan perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat kelas dan menyediakan antarmuka untuk pengguna. Keempat, Internet of Things atau IoT, sensor dan perangkat terhubung sensor yang dapat mengumpulkan data dan perangkat terhubung yang dapat berkomunikasi melalui internet menciptakan ekosistem IoT.
Yang kelima adalah keamanan cyber atau cyber security. Perangkat lunak keamanan, solusi keamanan seperti antivirus, firewall untuk melindungi sistem data dan ancaman cyber. Yang ketiga adalah ICT user. Merujuk pada individu atau kelompok yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, pendidikan, atau kegiatan lainnya. Pengguna teknologi informasi dan komunikasi melibatkan berbagai tingkat keterampilan dan keperluan, dan mereka dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, di sini adalah pengguna-pengguna ICT user, di mana yang satu adalah pengguna umum. Pengguna pribadi, individu yang menggunakan perangkat seluler, komputer dan internet untuk keperluan pribadi seperti komunikasi, hiburan, dan pembelajaran. Yang kedua, pengguna bisnis. Pegawai perusahaan, individu yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks bisnis untuk komunikasi, kolaborasi, dan pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan. Yang ketiga, penggunaan untuk pendidikan, mahasiswa dan pelajar. Individu yang menggunakan teknologi untuk pembelajaran, penelitian, dan kolaborasi dengan sesama siswa, bisa juga dengan dosen. Yang keempat, penggunaan di bidang kesehatan, pasien dan masyarakat umum. Pasien dan masyarakat umum, individu yang menggunakan teknologi untuk mengakses informasi kesehatan, mencari layanan kesehatan online, atau mengelola catatan medis pribadinya masing-masing. Yang kelima adalah penggunaan untuk pemerintah. Pegawai pemerintah, individu yang menggunakan teknologi informasi yang untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi, menyediakan layanan publik, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Selanjutnya ini adalah tingkatan ICT dari bidang-bidang, ada 5 tingkatan. Yang paling pertama yaitu nilainya 5 adalah tingkatan teratas dari piramida ICT kreator, mewakili para investor yang mengembangkan teknologi, barang, layanan di bisnis teknologi informasi dan komunikasi. Yang keempat adalah perwakilan perusahaan teknologi informasi dan komunikasi berinteraksi dalam konsumen dan pelanggan perusahaan untuk membeli dan menjual kembali barang jasa, memahami persyaratan spesifikasi pelanggan, melakukan pemasaran, merancang dan memasang solusi pelanggan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, ini adalah operasi teknologi informasi utama dari seluruh perusahaan. Mereka menyebarkan teknologi yang dikembangkan sebagai infrastruktur untuk mendukung operasi perusahaan. Yang kedua, merupakan pengguna teknologi informasi yang berkompeten dengan keterampilan yang baik, yang mampu pengguna lain memahami dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir adalah kelompok terbesar. Mereka menggunakan TIK di sekolah, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, melansir dari kemendikbud.go.id, ISDN Flower menggunakan bahwa literasi digital terdiri dari 3 level. Yang pertama di level digital kompeten, di mana level pertama dalam literasi digital disebut dengan digital kompeten. Pengertian digital kompeten ialah kemampuan untuk memilah dan mengolah saat terhadap dengan berbagai informasi dalam dunia digital. Yang kedua adalah digital use. Level kedua digital literacy adalah digital use, yakni kemampuan untuk memanfaatkan informasi yang sudah dipilih dan diolah tersebut untuk tujuan produktif. Yang ketiga adalah digital transformasi. Level ketiga dalam literasi digital adalah digital transformasi. Digital transformasi merupakan kemampuan melakukan inovasi, menghasilkan metode atau produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Tanpa kita sadari, sebagian aktivitas yang dilakukan oleh manusia telah didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mengubah cara hidup kita, cara kita belajar,
cara kita bekerja dan cara kita bermain. Nah, inovasi sosial dan ekonomi di masyarakat, dan di sini ada gambarnya adalah penggunaan dari zaman ke zaman, dari zaman ini human naik ke sini, udah mulai dari sekarang kita society 4.0, 5.0. Terima kasih. Selanjutnya, literasi teknologi informasi dan komunikasi, di mana pengetahuan literasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu persyaratan bagi kesiapan masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi bagi kehidupan. Pengetahuan tersebut diperlukan karena merupakan suatu bentuk kesiapan mental yang dapat memberi arah bagi setiap individu guna memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Digital skill, keterampilan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi menggunakan fondasi untuk berpartisipasi dalam dunia digital yang semakin meningkat. Digital skill dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara membantu individu mencapai hasil yang bermanfaat dan berkualitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Sekarang dan di masa depan yang semakin digital. Nah, sektor kunci memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di bidang-bidang, contohnya seperti telekomunikasi, di bidang publik, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang pertanian dan keamanan pangan. Nah, di sini adalah contoh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor telekomunikasi, di mana telekomunikasi dan TIK itu mengubah kehidupan masyarakat di seluruh negara. Telekomunikasi merupakan tulang punggung atau infrastruktur dalam teknologi informasi dan komunikasi. Melalui telekomunikasi yang handal, para petani dan nelayan dapat menerima perkiraan cuaca tepat waktu melalui ponsel mereka. Sekolah desa terpencil terhubung ke sumber daya pendidik melalui laboratorium komputer yang didukung oleh internet. Warga dapat berinteraksi dengan pemerintah mereka secara efisien melalui sistem online. Nah, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi pada sektor pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, siswa di desa terpencil dapat mengakses sumber daya pendidikan yang bermutu lebih mudah. Terusnya repositori digital online untuk perkuliahan, materi yang diajar dan perpustakaan digital. Sistem manajemen akademi berbasis online. Hampir sudah semua online. Termasuk kita sudah menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yang dulunya kita harus offline, sekarang sudah bisa kuliah secara online dengan perkembangan pemanfaatan teknologi dan informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik. Pemerintah dapat mengadopsi TIK untuk menciptakan pendekatan inovasi dan teknologi modern untuk mendorong tata kelola yang baik. Hal ini dilakukan tidak hanya dengan beralih dari prosesor manual berbasis kertas ke sistem otomatis, tetapi juga dengan menciptakan keterampilan baru, membangun kapasitas manusia dan kelembagaan, dan menciptakan lingkungan kebijakan dan peraturannya memungkinkan untuk memfasilitasi reformasi di sektor publik. Pelayanan publik dapat dilakukan secara efisien, membantu dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan publik. Memanfaatkan teknologi informasi pada sektor pendidikan. Teknologi informasi komunikasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan layanan KAI. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu meningkatkan penyebaran informasi kesehatan, menjembatani kesenjangan dalam konsultasi,
diagnosis dan pengobatan tata rumah sakit yang memiliki banyak sumber daya dengan kekurangan sumber daya. Fasilitas pembelajaran meningkatkan kemampuan untuk memantau dan masalah kesehatan lainnya dan membantu administrasi kesehatan. Mohon maaf, ini di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, untuk ini pemanfaatan TIK pada sektor di bidang kesehatan. Pemanfaatan TIK pada sektor pertanian dan keamanan, di mana teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kualitas hidup petani dan masyarakat miskin pedesaan dan meningkatkan arus informasi dan komunikasi dan akses ke informasi yang andal dan terkini. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan strategis oleh petani dan mencegah atau mengurangi kerugian yang disebabkan oleh perubahan iklim dan perubahan cuaca dan bencana alam. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan informasi terkini mengenai peluang usaha pertanian baru yang bermanfaat bagi komunikasi petani lokal, meningkatkan produksi pertanian yang menjembatani antara penelitian dan petani, meningkatkan akses terhadap modal yang dibutuhkan oleh petani. Nah, kesimpulan dari apa yang saya bahas, di mana era globalisasi yang ditandai dengan pertumbuhan perkembangan informasi yang didukung dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau dalam kurung ICT yang sangat pesat berpeluang untuk menciptakan masyarakat pengetahuan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki keahlian kritis, memanfaatkan informasi berpikir kritis dan bertindak profesional dalam mencegah masalah. Dunia pendidikan sebagai pusat penyiapan kader generasi masa depan, sudah harus membekali peserta didik atau mahasiswa dengan kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi. Literasi teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu faktor yang mendukung pembangunan masyarakat pengetahuan dan kunci sukses pembelajaran di era digital. Nah, terima kasih. Itu cukup sekian paparan dari saya, Derajat Habibi. Mohon maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan atau materinya kurang bermanfaat atau penyampaiannya kurang jelas. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.